Kejagung dalami video viral di medsos soal skema konsorsium korupsi BTS 4G Kominfo yang melibatkan suami Ketua DPR RI dan Sekjen PDIP. Saksi sudah banyak ya, sekitar 80 saksi sudah kita periksa ya. Saya tidak bisa merinci karena ini diperiksa secara simultan terhadap 7 berkas perkara. Kita baru memeriksa orang-orang yang terlibat, yang terkait dengan perkara Kominfo ini. Jadi masih kisaran dari teman-teman dari Kominfo, dari Bakti, dari beberapa pihak swasta yang menjadi vendor, yang menjadi partner kerjanya, baru itu yang kita inginkan. Ya ketika nanti ke depannya mungkin ada pihak-pihak lain yang harus bertanggungjawabkan terhadap proyek ini, mungkin kita juga akan melakukan pemeriksaan pendalaman bagi sama mereka seperti itu. Jadi semua yang terkait pasti kita dalami, Mbak. Soal aliran dana, apakah ada aliran dana kepada pihak JP maupun kepada partai atau pihak-pihak lain? Nah, tetapi di kasus-kasus yang lain, seringkali memang terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik itu juga digunakan untuk pendanaan politik. Ada kasus-kasus yang memang sudah diputus oleh pengadilan bahwa memang ada aliran kepada partai. Nah, untuk kasus Menkominfo ini tentu kita harus menunggu informasi dari Kejaksaan Agung di dalam melakukan penelusuran harta hasil kejahatannya mengalir sampai mana saja, dan kemudian kita akan mengikutinya nanti di persidangan. Nah, tetapi yang kita baca selama ini, kita ikuti sejak awal proyek ini sudah diniatkan untuk dikorupsi. Itulah yang bisa kita catat sekali lagi. Nah, karena itu kepada para politisi ya harus belajar untuk menghormati proses hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi siapapun yang sedang menjadi pejabat publik, jangan melakukan korupsi. Ketika saudara melakukan korupsi, maka itu menjadi sasaran tembak yang empuk bagi lawan-lawan politik saudara. Bahkan tanpa lawan politik melakukan apapun, ketika ada proses hukum berjalan, itu pun saudara akan jatuh sendiri. Sehingga sekali lagi, jika tidak ingin diproses hukum, maka jangan sekali-kali melakukan korupsi. Muncul partai bodrek saat ini. Partai bodrek lama-lama juga makin pintar. Di depan kelihatannya baik, mukanya baik, yang diucapkan, wah dibungkus lah. Kalau perlu dengan ayat-ayat suci dan sebagainya, ini kan mengerikan. Dan kemudian setelah itu apa? Di belakang mereka panggil orang. Sudah ada dananya belum? Ada, bisa nggak disisihkan sekian? Dan akhirnya setelah itu di bawahnya badan usahanya diperas. Akhirnya orang-orang yang memimpin perusahaan ditangkap satu persatu. Dan kemudian rakyat menuntut, akhirnya pun Pak Menteri juga kena. Kita memerlukan menteri-menteri yang berkarakter. Viral di media sosial, skema konsorsium dari sosok pejabat tinggi pemerintahan yang diduga turut terlibat bersama tersangka Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kasus penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Terkait hal tersebut, Kejagung memastikan untuk mendalami setiap informasi, termasuk yang ramai di media sosial. Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat bicara soal beredarnya skema konsorsium korupsi BTS Kominfo yang disebut-sebut melibatkan suami politisi PDIP, Puan Maharani, dan elit partai lainnya. Mahfud MD yang saat ini merangkap sebagai Menkominfo mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan sejumlah temuan atas dugaan korupsi BTS itu ke Presiden Jokowi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP juga akan ikut serta melakukan audit atas dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya pernyataan dari PLT Menkominfo, Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD meminta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh soal korupsi BTS Kominfo ini. Tujuannya agar hal-hal terkait bisa terbuka secara transparan. BPKP telah melakukan penghitungan kerugian negara atas korupsi proyek BTS Kominfo sebesar 8,03 triliun rupiah. Saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai Menkominfo yang baru, kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan, dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada. Pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi. Mahfud menegaskan,
saat ini aparat akan bekerja sesuai koridor hukum. Sesuai laporan dirinya kepada Presiden Jokowi, Mahfud juga memastikan dirinya tidak akan masuk ke ranah gosip politik yang berpotensi menimbulkan kemelut. Dia mengaku dirinya sudah mempelajari hal khusus terkait dengan munculnya kasus korupsi BTS di Kementerian Kominfo. Perihal itu, dia menegaskan, proyek BTS adalah proyek yang sudah direncanakan sejak lama dan penting bagi rakyat. Kerugian yang real itu, yang kira-kira 1,5 triliun itu, sebenarnya pada kemana? Karena bahasa saya ini direncanakan dengan ugal-ugalan, dilaksanakan dengan ugal-ugalan, dipertanggungjawabkan dengan ugal-ugalan. Perencanaan misalnya ini perkiraan harga sendiri dengan ngarang atau bahkan tenaga ahli yang tidak kerja. Pelaksanaannya barangnya jelek, fiktif dan lain sebagainya dan terlambat. Dan pertanggungjawabannya ternyata dibayar 100% dugaannya. Tapi itu pun ternyata banyak hutang kepada supplier. Nah, supplier ini nanti kalau suatu saat mengajukan gugatan kepada pemborong akan ketahuan semua. Kira-kira kemana sih uang ini gitu. Jauh-jauh hari sebelum viralnya skema konsorsium korupsi Bakti Kominfo, Wakil Ketum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menduga ada aktor tersembunyi, selain ex-Menkominfo Johnny G. Plate, dan 5 tersangka lain, dalam dugaan korupsi Bakti Kominfo yang berkaitan dengan pengadaan tower BTS. Ali menyebut soal konsorsium dalam kasus itu. Menurutnya, konsorsium dalam perusahaan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Sehingga, Ali mendorong agar Kejagung terus menggali kasus ini sampai ke perusahaan penyedia alat-alat pendukung lainnya. Yang orang-orang yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, termasuk 7 orang, yang 1 orang hari ini kita tetapkan sebagai tersangka, penyidik sudah mempunyai alat bukti yang cukup yang menentukan orang-orang ini sebagai tersangka. Jadi tidak ujuk-ujuk mereka jadi tersangka, tidak. Tapi bukti-bukti itu sudah pasti kuat dan sudah diyakini sesuai dengan 183 dan 184 KUHP bahwa mereka layak untuk dijadikan tersangka. Dan bukti-bukti itu sudah cukup kuat. Ya, seperti tadi disampaikan, ada bukti barang bukti elektronik, ada bukti proyek, ada bukti fisik yang sudah kita lakukan pemeriksaan di lapangan, ada bukti satelit juga yang sudah kita pegang seperti itu. Kepala Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, atau PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan telah membekukan banyak rekening terkait kasus korupsi yang menjerat ex-Menkominfo, Johnny G. Plate. Hal ini menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang belum terjerat oleh Kejaksaan Agung. Ivan mengatakan, pembekukan rekening milik beberapa pihak tersebut untuk memudahkan proses analisis terhadap transaksi keuangan mencurigakan dalam kasus ini. Kendati demikian, dia enggan membeberkan identitas si pemilik rekening.